Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, mari sama-sama terlebih dahulu kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Jamaah kehidupan kita di akhirat itu ditentukan bagaimana keadaan kita di dunia. Apabila kita di dunia dalam keadaan yang baik, hidup dengan baik, hidup dengan benar, insyaallah matinya juga dalam keadaan yang baik. Sebaliknya kalau hidup kita ini rusak, buruk, maka kemungkinan besar matinya juga dalam keadaan buruk. Di akhirat kita dalam keadaan buruk. Dan keadaan kita di dunia ini ditentukan itu adalah akhirnya. Bagaimana akhir kehidupan kita itu. Ada orang kata Rasulullah, dia beramal amal surga, amalan para ahlul jannah. Kira-kira tinggal satu depak lagi mau masuk ke dalam jannah, tiba-tiba dia melakukan amalan ahlun nar, ahli neraka. Maka orang tadi masuk neraka. Padahal dia sudah berbuat ahlul jannah. Di akhir cerita tinggal selangkah lagi untuk masuk dalam surga. Dia berbuat amalan ahli neraka, maka dia penghuni neraka. Ada lagi sebaliknya, orang berbuat amalan itu amalan ahli neraka dia. Tinggal selangkah lagi kakinya masuk neraka, tiba-tiba di akhir cerita kehidupan dia bertobat. Maka dia menjadi ahlul jannah. Jadi akhir kehidupan itu sangat menentukan. Oleh karena itu kita jangan memandang seseorang tuh wah ini pasti masuk surga. Jangan, belum tentu lagi. Ya, bagi akhirnya belum tentu. Atau ada orang yang jahat kita anggap ini ahli neraka. Belum tentu. Bisa aja dia akhirnya masuk surga. Kalau menjelang akhir kematiannya dia tobat kepada Allah. Jadi kehidupan kita ini
ditentukan bagaimana akhirnya. Nah, tentu kita berharap semua dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan kami ini semuanya sebagai mati dalam keadaan yang husnul khotimah, dan kita berlindung dari kematian yang su'ul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khotimah. Kami berlindung kepada Allah dari kematian yang buruk. Nah, oleh karena itu kita perlu berusaha berjuang sekuat tenaga kita. Bagaimana kalau bisa terus kehidupan kita baik sampai akhir. Dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan terus dalam kebaikan. Tapi ini susah. Nah, kadang-kadang kita ada berbuat kekeliruan, kesalahan. Kalaupun seandainya kita pernah berbuat buruk, paling tidak di akhir kehidupan kita jadi orang yang baik. Dari sekarang mulai berusaha berjuang untuk menjadi orang yang baik, hidup sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah. Hidup di atas hidayah petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah. Nah, itu kemauan kita semua. Bagaimana kita bisa dipanggil Allah dalam keadaan yang baik. Nauzubillah, jangan sampai kita dipanggil, dijemput dalam keadaan yang buruk. Kita perlu berjaga-jaga, perlu berlindung, perlu mempelajari apa-apa yang kira-kira menyebabkan seseorang itu bisa mati su'ul khotimah. Supaya kita jangan termasuk orang nanti yang wafat dalam keadaan su'ul khotimah ini. Nah, ulama menjelaskan, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5, nah, ada yang mengatakan 8, kita ambil yang 5. Ulama menjelaskan ada 5 penyebab seseorang itu kemungkinan besar matinya su'ul khotimah. Apa yang pertama? Yaitu orang-orang yang melalaikan sholat. Jadi kalau orang itu melalaikan sholat, kemungkinan besar matinya su'ul khotimah. Mengapa demikian? Karena sholat ini adalah ibadah, amalan yang nanti pertama kali dihisab di akhirat itu adalah sholat. Ya, kalau sholatnya benar, sholatnya baik, sholatnya diterima amalan yang lainnya. Baik berarti kan. Tapi kalau sholatnya ini tidak diterima, maka seluruh amalannya pun tidak diterima oleh Allah. Amalan kita itu ditentukan dari sholat kita. Sama kehidupan kita di dunia ini juga ditentukan bagaimana cara kita menyikapi sholat. Perhatikan, insya Allah orang-orang yang memperhatikan sholat dengan baik, dengan sungguh-sungguh, hidupnya baik. Kalau orang memperhatikan sholat, hidupnya akan diperhatikan oleh Allah. Orang yang menjaga sholat, dia akan dijaga oleh Allah. Sebaliknya, orang yang mengabaikan sholat, melalaikan sholat, diri juga akan diabaikan oleh Allah. Kalau dia tidak peduli dengan sholatnya, Allah pun tidak akan mempedulikan diri. Jadi kehidupan kita ini ditentukan dari sholat kita. Seutama-utama urusan itu adalah sholat. Min azmil umur. Inna sholata min azmil umur. Sesungguhnya sholat itu adalah seutama-utama urusan. Urusan paling utama. Tidak bisa kita meninggalkannya, dijaga. Ya kan? Kalau misalnya kita puasa. Kalau kita dalam perjalanan, boleh ada puasa. Ganti hari yang lain. Kalau kita sakit, boleh ada puasa, ganti hari yang lain. Berzakat. Kalau tidak punya uang, kita tidak berzakat. Kalau tidak punya uang. Pergi haji, kalau kita mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Kalau tidak mampu, tidak ada kewajiban haji kita. Tapi sholat ini tidak bisa. Dia tidak bisa diabaikan, tidak bisa ditinggalkan. Tetap harus kita lakukan. Bagaimanapun kondisinya. Tidak bisa berdiri, kita suruh duduk. Kalau kau duduk, kita berbaring. Nah, karena kau bergerak lagi dengan isyarat mata. Tak mampu apa-apa lagi, disolatkan. Tetap sholat itu dijadikan yang harus kita jaga. Tidak boleh dia ditinggalkan. Diganti dengan hari yang lain, kata kawan. Aku hari ini sakit, pada sholat ganti hari yang lain, kata kawan. Kalau puasa, boleh. Ya kan? Kalau haji, boleh nanti kalau tunggu mampu aja berangkatnya. Kalau tidak mampu, ya jangan dipaksa. Kalau kita mampu aja. Tapi yang namanya sholat, tidak boleh
bagaimanapun kondisi kita, dimanapun, seperti apapun kondisi kita, tetap sholat. Dalam perjalanan, tetap sholat. Kalau puasa, kalau kita berjalan, boleh kita sholat. Kalau puasa dalam perjalanan, boleh dia membatalkan sholatnya, nanti dia qadha, bayar di waktu yang lain. Namun sholat tidak boleh. Walaupun dalam perjalanan, tayamum, sholat dalam pesawat, sholat dalam mobil, sholat di atas unta, orang tetap sholat meskipun dia dalam perjalanan. Ini menunjukkan sholat ini sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Makanya kata ulama, yang mengabaikan sholat kemungkinan besar dia akan mati su'ul khotimah. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Ketika orang-orang pendosa itu ditanya di dalam neraka Sakor, ada neraka khusus untuk orang yang mengabaikan sholat, namanya neraka Sakor. Ini khusus nerakanya untuk orang-orang yang tidak sholat. Masalahkakum bisakor, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Sakor? Lalu orang tadi menjawab, qalu lam naku minal musallin. Kami dulu dunia adalah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Masuk neraka gara-gara kada sholat. Sebaik apapun orang itu, baik benar, luar biasa, dermawan, rendah hati, baik, tidak sholat, dia neraka. Tidak ada gunanya. Sebaik apapun manusia ini tidak ada gunanya kalau tidak sholat. Walaupun kata orang, wah orangnya baik benar, orangnya lembut benar, orangnya itu ramah, orangnya itu dermawan, orangnya itu mudah berteman sama orang lain, tapi kada sholat, neraka dia. Neraka. Qalu malak ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Sakor? Dulu kami dunia orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, orang-orang yang mengabaikan sholat, orang-orang yang tidak mempedulikan sholat. Nah, karena itu kita jaga sholat kita. Sholat wajib terutama kita jaga. Anak-anak kita ajarkan dari sejak kecil untuk dia menjaga sholatnya. Anak-anak kita insya Allah 3 hal aja, selamat dia. Kalau menjaga 3 hal, insya Allah dia selamat. Pertama, dia jaga sholatnya. Nah, kita ulun pribadi sama anak ulun tuh, misalnya dia kada mau sholat, malas, apa namanya, kada mau sekolah, malas sekolah biang, uyuh banan, malas sekolah, libur aja. Ulun kada marah, aja libur, kada apa-apa kada sekolah, asal sholat. Kada apa-apa kada sekolah, tapi sholat. Ada apa-apa kada sekolah, tapi mengaji, belajar mengaji. Tuh. Pertama, sholatnya dijaga. Yang kedua, membaca Quran. Jadi kalau anak kita tuh masih baca Quran, insya Allah selamat. Dia sholatnya dijaganya, Quran dibacanya. Yang ketiga, suka berzakat, infak, sedekah, selamat. 3 hal aja ajarkan kepada anak kita. Jaga sholatnya, baca Quran, berbuat kebaikan, nolong orang lain, bantu orang lain, zakat, infak, sedekah, selamat. Ya. Hati-hati, jangan sampai anak keturunan kita jauh dari sholatnya. Na'udzubillah. Allah sudah mengancam siapa yang tidak sholat dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Ma salakakum fi Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, tidak mengerjakan sholat, ini bisa menjadi sebab seseorang itu mati dalam keadaan yang buruk gara-gara kada sholat. Padahal orangnya baik, tapi kalau kada sholat, neraka, mati su'ul khotimah. Na'udzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan seseorang kemungkinan besar su'ul khotimah itu adalah suka mabuk-mabukan. Ketujuh mabuk-mabukan, minum miras, apa aja lagu Roma Irama tuh, miras santika kah? Minuman keras, apa namanya, santika apa tuh, minuman keras dan narkotika kah? Nah, miras santika, minuman keras, narkotika, pakai obat, nyabu, apa semua, mabuk, para pemabuk. Nah, setiap yang memabukkan itu adalah khamrun, khamar. Kullu khamrun haramun, dan setiap khamar itu adalah haram. Apa aja namanya? Apa aja namanya? Setiap yang memabukkan itu adalah haram. Setiap yang memabukkan adalah hamar, dan setiap hamar adalah haram. Yang memabukkan, kecubung apa namanya itu? Dihirup orang mabuk,
itu haram. Kalau memabukkan haram. Sesuatu yang memabukkan namanya jadi hamar. Dan hamar itu ngelempok. Oh, fly mabuk. Nah, jadi orang kalau ketujuh mabuk ini kemungkinan besar mati su'ul khotimah, buruk matinya. Kenapa? Karena dampak dari mabuk ini bahaya. Ada cerita seorang alim ulama yang hidup di zaman raja yang zalim. Seorang ulama, seorang alim, orang soleh hidup di dalam di bawah raja yang zalim. Dipanggil raja yang zalim. Diancam dia. Hei si Fulan, si ulama nih. Kamu harus melakukan satu hal. Kalau tidak mau melakukan, aku bunuh. Diancam oleh raja. Apa yang harus dilakukan? Pertama, berzina. Pilih salah satunya. Yang kedua, membunuh. Yang ketiga, minum keras. Minuman keras, mabuk. Pilih mau yang mana? Harus melakukan. Kalau kada aku bunuh. Kata raja tadi. Jadi orang soleh tadi paksa mikir, amun berzina, bahaya. Dosa besar benar ini. Karena menzalimi orang lain kan. Amun membunuh orang maginya. Mungkin itu pilih minum aja. Pilihnya minum, mabuk. Mabuk dia. Kasih mabuk. Setelah mabuk apa terjadi? Berzinahnya. Setelah berzina apa? Perempuan ini, karena dia takut ketahuan, takut dia hamil, dibunuhnya. Akhirnya tiga-tiga itu lakukannya. Gara-gara mabuk. Orang mabuk ini sifatnya dia bukan mencelakai diri sendiri aja. Bisa mencelakai orang lain. Tidak dengar kabar, ada orang membunuh. Ternyata dia mabuk. Karena dia mabuk, lalu dia bunuh orang. Bahaya mabuk nih. Makanya kata dalam bahaya. Karena Quran katakan yang namanya mabuk itu min ajalis syaitan. Itu adalah pekerjaannya syaitan. Kullu khamri wal maisir. Sesungguhnya khamar dan berjudi itu wal ansab wal azlam min ajalis syaitan. Itu semua adalah amalan syaitan. Amalan syaitan. Jangan sampai kita kena yang namanya mirasantika, minuman keras, narkotika. Bahaya. Obat-obatan, apa segala macam yang membuat kita mabuk lalu bisa lupa. Jadi hati-hati. Mabuk ini bisa membuat orang menjadi jahat. Orang kecelakaan lalu lintas dengan dengar kabar karena mabuk. Ada juga orang bunuh-bunuhan ada. Bunuh-bunuhan orang jaga parkir segala macam itu nah. Kenapa? Sama-sama mabuk sekalinya. Sama-sama mabuk merayau nah, dosa-dokan mati dua-duanya. Karena mabuk. Jadi bahaya. Oleh sebab itu kata para ulama, orang yang terbiasa menggunakan hamar ini, mabukan itu kemungkinan besar matinya dalam keadaan yang buruk. Karena itu jauhi kita anak turunan kita jauhkan dari namanya barang-barang yang haram. Jangan sampai dia kenal, cari lingkungan, pilihkan lingkungan. Jangan sampai mereka kenal, ya kan, apa dengan namanya narkoba, obat lah, nyabu, apalagi gue ini ngeri benar kita. Zaman sudah anak SD bisa mabuk sudah sekarang. Anak SD di TV itu banyak mabuk, udah bisa mabuk. Kemarin di daerah sana ada orang mau acara kawinan, jadi masang tenda. Mungkin abahnya masang tenda, anaknya itu mungkin umur kelas 2 SD, kecil banget, merokok. Wah, maka mahir benar tuh ngisapnya tuh. Wah, ya Allah, kelas 2 SD aja, abahnya masang tenda, ini merokok. Mahir mana? Awalnya bahaya ya, rokoknya bahaya nih. Awal orang-orang narkoba tuh rata-rata rokok itu dulu awalnya. Merokoknya, lalu setelah ngerokok anaknya mah ganja pulangnya. Cobanya ganja. Nah, habis itu nyabu lagi. Wah, bahaya. Nah, jauhkan. Jangan sampai kita mendekati yang namanya mabuk-mabukan, jauhkan. Nah, sekarang mabuknya berkembang lebih luas lagi. Orang bukan cuma sekedar mabuk narkoba, minuman, mabuk dunia ada juga. Mabuk dunia, mabuk kekuasaan, mabuk dengarannya. Mabuk dunia, mabuk harta, mabuk wanita. Oh iya, mabuk juga ngarannya. Pantang melihat bebinanya bening, anak mengawinnya aja sudah. Duit banyak, punya kekuasaan, melihat perempuan bening, anak mengawinnya aja. Ini yang mabuk harta, mabuk tahta, mabuk tahta, mabuk wanita ada juga. Ini bahaya juga. Jauh ini yang kedua. Yang ketiga,
yang menyebabkan seseorang itu bisa mati dalam keadaan yang buruk adalah durhaka pada kedua orang tua. Jadi kalau sudah orang itu durhaka, tidak guna dia berbuat baik. Nah, ini ada satu peristiwa juga yang ulun menyaksikan sendiri. Mungkin peristiwa ini 10 tahun yang lalu, mungkin lebih ya. Ulun pernah menyaksikan sendiri, ada seseorang ya, keluarga teman ulun. Itu dia dikenal orang soleh. Rumahnya dekat masjid, sholat 5 waktu ke masjid. Rajin mengaji, rajin baca Quran. Ini orang nih, soleh. Terkenal tuh di kampung situ. Orang soleh, sholat 5 waktunya ke masjid, rajin baca Quran. Bahkan dengar kabar sedang puasa Senin Kemis, kalau malam bangun tahajud, orang soleh. Cuma satu penyakitnya, ini bermusuhan sama ibunya. Ada masalah apa? Ibunya tuh lalu berkelahi sama dia nih, tidak mau ke rumahnya, tidak tegur sapa sama ibunya. Ini orang tadi, orang yang soleh tadi. Ini keluarga teman ulun, menyaksikan sendiri, melihat sendiri. Ketika satu saat dia sakit parah keras, waktu dia sakit sakaratul maut itu tidak mau mati-mati. Tidak mau mati-mati. Tidak mau, sudah sakit keras sudah, sakaratul maut sudah, tapi tidak mau lepas nyawa. Sampai pada akhirnya dipanggil oleh keluarganya, yang teman ulun tadi dipanggil oleh ibunya. Kasihan anak pian, datang pian dia tilang. Datang. Nah setelah ibunya datang, melihat dia sakit begitu, memeluk dia, nangis ibunya, diusap kepalanya, mengatakan, aku maafkan jika menakai, baru meninggal. Nah, setelah ibunya itu mengatakan, aku maafkan nakai, aku maafkan, baru meninggal. Nah, ini bahayanya durhaka. Ini jangan sampai durhaka sama orang tua. Kalau kita masih orang tua ada bakti. Ya kan, kalau kita berjauhan, telepon. Kalau perlu saban hari telepon terus. Kalau ada rezeki, kirimkan duit. Kalau dekat sama kita, datangi. Kalau perlu dia sorangan di rumah, bawa ke rumah kita. Kita punya rumah, dia sorangan di rumah, bawa ke rumah kita. Pelihara bakti kepada orang tua. Di dalam Quran itu gitu. Setelah beribadah kepada Allah itu perintahnya adalah bakti kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Perintah Allah setelah ibadah kepada Allah, ya kan, maka selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua. Jangan jadi anak yang durhaka, sia-sia, tidak ada gunanya kita hidup, tidak ada gunanya kita sebaik apapun. Amun durhaka pasti celaka. Ya, orang yang durhaka sama orang tua itu matinya buruk, buruk pasti matinya. Walaupun kata orang dia baik, tapi ini durhaka sama orang tuanya, matinya pasti buruk. Coba saksikan bagaimana orang-orang yang demikian. Nauzubillah. Oleh karena itu kita bakti. Kalau sudah kerja lagi orang tua kita, doakan. Mudah-mudahan kuburannya diluaskan oleh Allah. Doakan Allah berlahu, Allah berlaha. Doakan Allah berlahu, warhamhu wa'afihi wa'afihi. Doakan orang tua kita supaya kuburannya diterangi oleh Allah. Kuburnya luas. Dia tentram, damai, bahagia dalam kuburnya hingga hari berbangkitnya. Nanti masuk dalam surga Firdaus, sama-sama ketemu lagi di akhirat. Doakan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Jangan sampai menjadi anak yang durhaka, sia-sia, tak ada guna semua kebaikan kita. Jadi banyak orang yang sukses itu berawal karena baktinya kepada orang tua. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia hidupnya itu, berhasil dalam kehidupan itu, rata-rata karena bakti kepada kedua orang tua. Sebaliknya yang durhaka, celaka hidupnya. Celaka hidup orang durhaka. Wawasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amin. Anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dalam surah Luqman itu. Surah Luqman ayat yang ke-14. Wawasanal insan biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amin. Anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, kita mulai dari atasnya ya. Perintah pertama oleh Allah apa? Wa idh qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya,
Ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Sungguh mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jangan kamu mempersekutukan Allah. Disuruh kita ini betul-betul bertauhid kepada Allah. Menjadikan Allah itu satu-satunya Tuhan kita. Jangan musyrik. Setelah perintah Allah, larangan Allah, jangan musyrik, maka perintah selanjutnya adalah bakti kepada orang tua. Ini ayatnya, Luqman ayat 13-14. Setelah kita dilarang untuk melakukan kemusyrikan, selanjutnya langsung perintah Allah berbakti kepada kedua orang tua. Luqman memesankan kepada anaknya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Karena ibu itu kalau mengandung itu kan berat membawa anak tadi. Menyapihnya dalam usia 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun menyapihnya. Kalau sudah usia 2 tahun kan kada boleh nyusu lagi, stop sudah. Menyapinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Syukur kepadaku, bayang kepada orang tua. Ini kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bersyukur kepada kedua orang tua. Beribadah kepada Allah, bakti kepada orang tua. Wa ilayyal masir, dan hanya kepada aku kembali. Ini perintah Allah untuk bakti sama kedua orang tua. Jangan kita jadi anak yang durhaka. Na'udzubillah, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua pasti kemungkinan besarnya matinya su'ul khotimah. Na'udzubillah. Yang ketiga. Yang keempat, yang menyebabkan seseorang itu bisa mati su'ul khotimah adalah suka menyusahkan atau menzolimi saudaranya yang seiman. Terutamanya orang yang suka menyusahkan orang lain, apalagi saudara yang seiman, apalagi orang yang soleh. Orang tuh orang soleh, orang baik, ulama misalnya, orang alim, dizoliminya, dihina, dicaci maki, difitnah, bahkan sampai dibunuh ada. Ada kan ulama-ulama kita tuh banyak yang mati dibunuh. Masuknya tangkapnya, masuknya dalam penjara. Ada. Ini kata Allah. Orang yang suka menyusahkan atau menzolimi saudaranya sesama muslim. Jadi, makanya kita kalau tahu ada saudara kita muslim, jangan musuh-musuhan. Jangan kita berbuat susah, jangan kita memfitnahnya, jangan kita mencela, jangan caci maki, jangan caci maki, jangan kita zalim, jangan kita pukul, jangan kita kata-katai, jangan. Saudara kita, Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi. Man la yarham la yurham. Itu hadis Rasulullah. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak punya sifat sayang. Jadi kita nih kalau sesama saudara muslim kasih sayang harusnya. Bukan kita malah menyusahkan saudara kita. Disusahkan dengan fitnah apa segala macam, caci maki segala macam. Padahal orang muslim, padahal orang pengajian juga tuh, tapi zalim sama orang lain. Nah, banyak begitu. Masuk masjid, mereka menyembati orang aja sekalinya. Habis dengan ceramah, duduk belakang sana, menyembati orang sekali. Dasar itu. Padahal baru dengan ceramah. Tidak boleh. Jadi kita jaga, jangan sampai lisan kita atau perbuatan kita menyakiti saudara kita yang muslim. Kepada yang non muslimnya tidak boleh, apalagi kepada yang muslim. Resikonya berat. Atau ulama yang suka menyusahkan saudaranya sesama muslim, menzolimi saudaranya sesama muslim, kemungkinan besar dia akan dimatikan dalam keadaan yang buruk. Su'ul khotimah. Nah, jangan. Sayang kita sama saudara kita. Kita kalau sudah sama muslim itu saling menyayangi, saling peduli, saling tolong menolong, saling membantu, saling mensupport, saling mendoakan. Itu harusnya yang dilakukan. Jangan saling cela, jangan saling hina, jangan saling caci maki. Nah, jauh dari rahmat Allah. Jadi kita buat kebaikan. Jangan kita menyusahkan saudara kita. Bantu. Ya. Kalau ada saudara, justru kalau saudara kita yang muslim itu susah, kita bantu lepas dari kesusahan. Jangan justru dibuat tambah susah. Sudah tahu ini orang miskin, orang susah, orang sulit, malah kita susahkan pula. Jangan.
Ada sebuah hadis Rasulullah ya, Allah itu tidak akan membiarkan kezoliman terhadap orang lain sampai mereka menyelesaikan masalah. Kalau dosa kita kepada Allah, kita angkat tangan, ampunkan aku ya Allah, selesai. Tapi kalau dosa kita kepada orang lain, zoliman kita kepada orang lain tidak selesai sampai kita menyelesaikannya. Allah tidak akan membiarkannya. Makanya kalau kita suka menzolimi saudara kita yang seiman, apalagi orang soleh, ada aja tuh kenanya kita. Ada aja kenanya. Bisa stroke, bisa mati. Kalau ada tobat, bisa stroke, bisa mati. Oh, ada peristiwa kita ngalami. Satu peristiwa kita ulun di Bogor tuh. Jadi kita sedang ada program itikaf. Ada orang kampung datang marah, ngamuk-ngamuk, ngusir kita. Jangan itikaf ini. Apa ini sebut? Malam-malam ngaji-ngaji. 10 hari Ramadan. Hamuk dia. Dia sama kita. Besok dengan kabar mati orang tadi. Dengan kabar besok orang tuh hanyut di sungai, meninggal. Orang yang malam-malam tuh datang ngamuk-ngamuk ke masjid kita, mengusir kita. Jangan itikaf di sini, jangan pakai golok. Esoknya ditemukan jenazahnya di sungai, hanyut mati. Nah, ayo, jangan coba-coba. Orang tidak beribadah, diusirnya, menyusahkan orang lain. Nah, jadi kita jaga, jangan sampai menyusahkan sesama saudara kita yang banyak peristiwa begitu. Apabila kita menyusahkan saudara seiman, tunggu aja kita, pasti kena sesuatu. Kecuali kita menyelesaikannya. Kita taubat sama Allah, kita maaf sama dia, maaf aku salah, baru selesai. Kalau tidak, kata Allah, Allah tidak akan membiarkan sampai kita menyelesaikan. Jangan menyusahkan saudara kita yang seiman, muslim. Ini yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, orang yang kemungkinan besar su'ul khotimah itu adalah orang yang berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Bermaksiat dan tidak mau bertobat. Kalau diajak bertobat, kena aja gini. Masih lawas lagi ya. Orang yang menganggap hidup itu masih lawas. Aku masih muda juga, kena gini. Hendak sudah tua baru bertobat. Ada gitu orang sudah gitu Pak. Bertobat sudah, ampi gitu sudah mabuk-mabuk, ampi sudah. Jangan lagi maksiat, tobat. Kena gini. Nunggu Tuhan kena aja. Masih lawas lagi ya. Nah, ini bahaya nih. Kemungkinan besar orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, dan dia tidak mau bertobat, ada kemungkinan akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, ini kita kalau sudah berbuat dosa, segera minta ampun sama Allah. Berbuat dosa, minta ampun lagi. Dosa lagi, minta ampun lagi. Segera. Jangan tunda-tunda. Jadi kita ini kalau sudah buat salah, cepat tunda. Jangan cepat disegerakan, jangan tunda-tunda. Bisa tiba-tiba karena sadar dia berbohong nih. Berbohong tadi aku dari itu. Astagfirullahaladzim, ampun aku ya Allah. Tak terjaga lisanku ya. Berbohong tadi aku ya Allah, ampun. Kalau terasa asik berpandai-pandairan, lalu nyambati orang, umpat menimpali juga, bujur. Kalau terasa kita, lalu kita ingat sadar, salah tadi aku ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampun ya Allah. Nah, jangan kita ini berbuat dosa dan tenggelam dalam dosa. Taubat kita. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, taubat yang sesungguh-sungguhnya. Kalau sudah buat dosa, tobat lagi. Dosa lagi, tobat lagi. Kata Allah itu hebatnya, Allah akan kuampunkan hambaku yang berbuat dosa, lalu dia bertobat. Lalu dia berdosa lagi, dia tobat lagi. Dosa lagi, dia tobat lagi. Aku ampunkan, kata Allah. Cuma hati-hati. Jangan sampai pas kita berbuat dosa, di situ mati. Nah, ini bahaya. Ada orang kan, buat dosa, tobatnya. Dosa, tobat. Kalau pas tobatnya mati, nyaman. Ini namanya husnul khotimah nih. Berbuat maksiat, dia tobat. Berbuat maksiat, dia tobat. Yang bahaya tuh, berbuat maksiat, tobat, bermaksiat lagi, pas berbulik buruk itu meninggal di situ. Nah, ini namanya su'ul khotimah. Maka kita diajarkan Rasulullah doa. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Selipkan doa kita kalau doa dalam sholat. Habis waktu doa itu diselipkan, ya Allah wafatkan kami, ya Allah jadikan kami ini wafat dalam keadaan
husnul khotimah. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari su'il khotimah, dari kematian yang buruk. Banyak kita berdoa, minta sama Allah supaya akhir kita itu adalah akhir yang baik. Barangkali dulu kita banyak buruknya, banyak salahnya, namanya kita manusia, tempat dosa dan kesalahan. Tapi setelah itu tobatlah, isi kebaikan. Apalagi bagi orang yang sudah usianya kepala 4, kepala 5 sudah mulai, apalagi kepala 6, 40 tahun itu sudah, kalau sudah usia 40 tahun kata Rasulullah, di langit sudah terdengar suara, hei si fulan, waktumu sudah tidak lama lagi. Itu usia 40 tahun. Ada suara dari langit mengingatkan, coba kita tidak mendengar, hei si fulan, usiamu tidak lama lagi, waktumu tidak lama lagi. Itu yang 40 tahun. Apalagi yang 50 tahun. Apalagi yang 60 tahun. 70 tahun. Masih aja maksiat, ada mau tobat. Na'udzubillah. Tobat kita. Kamu sudah menginjak usia 40, itu sudah mulai tobat, sudah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah dengan tobatan nasuha. Jangan itu tenggelam dalam dosa dan keburukan, dan kita tetap berbuatnya itu tidak ada mau bertobat. Tobat secepatnya. Jangan tunda-tunda. Rugi orang yang menunda tobat, yang menganggap dirinya masih lama. Ini orang yang bodoh, yang menganggap bahwa hidupnya masih lama. Siapa yang jamin? Siapa yang bisa jamin hidup masih lama? Siapa yang bisa jamin habis ini kita masih hidup? Tidak tahu kita. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu, jadikan kehidupan kita ini kebaikan. Kita berharap semoga dipanggil Allah itu saat kita berbuat kebaikan. Lagi mengaji seperti ini, jatuh meninggal. Lagi sholat, meninggal. Lagi sedang puasa, meninggal. Sedang ibadah umroh, dipanggil Allah. Kita minta dipanggil Allah itu dalam keadaan yang terbaik. Balik kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Akhir cerita kita itu adalah baik. Jangan sampai akhir cerita kita dengan keburukan. Na'udzubillah. Hati-hati. Pesan Rasulullah. Orang beramal amalan surga, tapi selangkah lagi dia masuk surga, dia melakukan amalan neraka. Dia penghuni neraka. Na'udzubillah. Jangan, atau sebaliknya, ada orang beramal amalan ahli neraka, namun selangkah lagi kakinya masuk neraka, dia bertobat, maka dia ahlul jannah. Dan kita jadikan orang seperti itu. Tutup kehidupan kita itu dengan kebaikan. Tutup hidup kita dengan kebaikan. Nah, kalau kita mau tidur, jangan lupa baca istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Baca 3 kali. Kata Rasulullah, siapa orang yang di atas kasurnya alal firash, di atas kasurnya berbaring, dia mau tidur, dia mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih 3 kali, dihapuskan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dihapuskan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah, rahmat Allah besar. Cukup kita baca 3 kali di atas kasur sebelum tidur. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ampunkan aku kepada aku, minta ampun kepadamu ya Allah. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Kau yang maha hidup, maha mematikan, maha qayyum. Wa atubu qayyum, maha hidup, maha berdiri. Wa atubu ilaih, aku bertobat kepadamu. Aku kembali kepadamu ya Allah, kembali kepadanya dan bertobatlah kepadanya. Ini baca 3 kali di atas kasur sebelum kita tidur. 5 hal harus kita hindari. Jangan melalaikan sholat, jangan meninggalkan sholat, jaga sholat kita. Yang kedua, jangan sampai mendekati hal-hal yang memabukkan. Jangan. Yang ketiga, jangan durhaka kepada orang tua. Yang keempat, jangan menyusahkan orang lain. Jangan menyusahkan orang. Ya, ada kadang-kadang orang punya prinsip, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah ya? Ada prinsip itu. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ketujuh, menyusahkan orang aja. Jangan menyusahkan orang lain. Yang kelima, jangan tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan dan mau bertobat. Segera tobat, minta ampun kepada Allah. Jangan tunda-tunda. Jangan nanti keburu mati. Ya kan? Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Ya, ada ajar orang itu. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan aja, nanti keburu di kapan.
sebelum kita dipanggil Allah ini segera bertobat. Mudah-mudahan semua kita ini dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik. Gimana caranya? Lakukan amalan-amalan yang baik. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Surah Furqan 25:70. Kecuali orang yang bertobat. Illa man taba wa amana, dia beriman dan dia beriman, wa amana wa amila amalan salihah, dan dia melakukan amal-amal yang baik. Faulaika yubaddilullahu sayyi'ati hasanat, maka Allah akan menghapuskan segala keburukannya, sayyi'at, hasanat diganti dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita semua dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah dan dijauhkan dari mati yang su'ul khotimah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.